panitia mungkin tanya jawabnya kalau ada bisa dibacakan. Permohonan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunaikan haji di tahun ini, alhamdulillah. Tapi saya merasa tidak siap secara ekonomi. Saya ingin melihat masalah saya ini sebagai jalan sukses karena Allah sudah mengundang saya. Mohon Habib memberikan saya pencerahan. Maksudnya secara ekonomi ini duitnya belum ngumpul atau apa ini? Anggap saja duitnya belum bisa ngelunasin ya. Tenggat waktunya tinggal sedikit. Gampang Bu. Minta. Sama Allah dulu, minta. Terus jangan takut kehilangan. Nah sering sekarang ini orang takut kehilangan. Jelas butuhnya jelas kok ya. Tapi takut kehilangan. Punya tas harga 20 juta nggak mau dijual. Punya tas harga 30 juta nggak mau dijual. Katanya ini memori. Ini kenangan waktu ke Paris. Ada loh ibu-ibu model begitu. Ini kan belinya waktu saya potret. Wah ini waktu di Perancis ditulisin sama yang jualan di tokonya khusus. Ada ibu-ibu model begitu. Padahal butuh duit. Itu kalau dijual jadi duit. Mas kawin. Mas kawin Bu, mas kawin. Nanti minta lagi sama Kang Mas. Mas ini kita butuh untuk haji. Jual. Nanti pulang haji beli lagi. Apa lagi? Mobil. Jual mobilnya. Ganti motor. Sekarang saya punya supir unlimited. Kenapa? Pakai aplikasi online selesai. Betul kan ya? Nggak harus pakai mobilan. Haji. Nanti kalau udah nyampe di sana, Mekah Madinah itu tempat yang kabulnya luar biasa. Tinggal laporan, Allahumma berangkat ke sini jual mobil, jual motor, jual emas, bla 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 bla. Minta ya Allah, minimal kembalikan 10 kali lipat. Minta ya Allah. Yakin kabul toh ya. Begitu mesti kalian mikirnya luar biasa. Nah, kalau misalnya ada saudara yang bisa membantu, saudara bisa membantu, ngomong aja sama saudaranya. Ya, ngomong sama saudaranya. Karena menunggu kesempatan untuk bisa berangkat lagi, itu wallahu a'lam. Ini termasuk sudah bagian yang mendesak. Ya, mendesak. Nah, kalau untuk beli barang saja, pinjam sama saudara, nggak was-was. Kenapa untuk yang satu ini kok jadi was-was? Kemarin mungkin kan pas punya, sekarang pas nggak punya. Bukan berarti nggak akan punya. Tapi jangan memaksakan diri. Maksakan diri nggak boleh. Maksakan diri nggak boleh. Setiap orang tahulah insya Allah ukurannya. Mulai dengan minta sama Allah dulu. Karena itu kalau ada masalah, jangan cari solusi. Maaf, ini banyak orang gagal ya. Kalau ada masalah, jangan cari solusi. Kalau ada masalah, lapor dulu sama Allah. Baru lapor sama Allah, katanya Allah rasa nose. Rasain dulu, karena kamu meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira begitu Bu. Pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya kalau kita mencari jalan kesuksesan yang menurut kita baik, sedangkan orang tua kita tidak merestui, padahal menurut diri kita itu baik dan menurut agama juga baik. Bagaimana Ustaz? Oke. Perintah orang tua selama tidak merintahkan yang haram buat anak wajib ditaati. Perintah ya. Selama tidak merintahkan yang haram wajib ditaati. Sekarang saat beda keinginan. Orang tua pengen kita beli rumah A, kita pengen beli rumah B. Ini contoh yang sederhana saja ya. Orang tua pengen beli rumah A, kita pengen beli rumah B. Solusinya ada dua. Nomor satu, rayu orang tua. Lapor sama Allah, angkat tangan, rayu orang tua semaksimal mungkin. Saya yakin kalau kita pandai merayu, luluh kok. Kalau kita pandai merayu, luluh. Tapi kadang orang nggak mau merayu, nggak mau merendahkan diri, mendahulukan egonya. Pokoknya ini mauku, aku nggak ngurus ibuku. Pokoknya nih mauku, aku maunya begini. Nah ini kesombongan namanya. Tapi kita di hadapan orang tua rendahkan diri, rayu orang tua. Ayo tuh Bu, seminggu, 2 minggu, ditunda dulu kan nggak apa-apa. Dirayu semaksimal mungkin. Dan itu yang pernah saya lakukan. Dulu saya ke pesantren nggak boleh sama ibu saya. Sekolah kuliah juga nggak boleh. Bolehnya cuma di Solo. Pergi Jogja nggak boleh. Pergi Jawa Timur nggak boleh. Akhirnya kuliah saya tinggalkan. Padahal saya pinter. Loh itu kan berdasarkan data yang ada. Saya pinter katanya data. Bukan kata saya. Katanya data saya pinter. Grade 1 superior. Itu IQ saya itu ya. Pinter.
Sehingga guru-guru saya itu protes, ngapain kamu nggak kuliah? Sayang kamu, eman-eman. Kata guru-guru di sekolah. Orang tua saya nggak ngizinkan saya ke Jogja, ke tempat lain. Jadi saya kalau kuliahnya di Solo itu yang saya cari nggak ada itu. Jurusannya ada di Jogja, di Surabaya, sama di Bandung. Tapi saya tinggalkan itu yang namanya keinginan saya. Saya minta waktu tahun depan, ya Allah, tahun depan saya akan berjuang 1 tahun ngerayu orang tua saya. 1 tahun merayu orang tua saya, biar diizinkan. Dalam perjalanan merayu, saya berpikir daripada saya nunggu tahun depan kuliah, saya mau ke pesantren, udah lewat, saya belajar 3 tahun. Ya, belajar 3 tahun, cukup lama dulu di SMA saya belajar. Ngerayu orang tua saya, ibu saya yang waktu itu tidak mengizinkan, subhanallah, rayuannya kenceng, menggunakan semua cara, pale, pakde, bule, bude, tak pakai semua untuk ngerayu ibu saya. Alhamdulillah, luluh hati ibu saya. Boleh, tapi cuma 6 bulan. Akhirnya saya ke pesantren 6 bulan. Hasilnya ngajar sekarang di depan ibu-ibu. Betul kan ya? Gara-gara nurut sama orang tua, kemudian merayu orang tua, diizinkan nyantri. Setelah nyantri, saya nggak suka kuliah lagi. Kenapa? Ternyata ilmu yang ada dalam kitab-kitab kuning dan ilmu penjelasan Al-Quran dan Sunnah dan ucapan para ulama, ilmu yang tak bertepi dan kedalamannya tak ada henti. Makanya nikmatnya luar biasa. Ini ilmu yang membuat saya mengenal diri saya dan mengenal pencipta saya. Ngapain saya fokus sama yang lain? Saya nikmatin itu. Hasilnya seperti sekarang ini baru permulaan. Oh iya kan, ujungnya di jannah nanti. Betul kan ya? Ini baru permulaan, ujungnya nanti di jannah insya Allah. Karena kita lakukan semuanya untuk orang tua. Nah, maka saran saya, jangan tentang orang tuamu, tapi rayu orang tuamu. Nah, kalau perintahnya haram, wajib ditinggalkan. Itu pun dengan cara yang baik. Jangan dengan cara yang kasar. Misal orang tua bilang, lepas jilbab, jangan ngomong, ibu tahu nggak bu? Haram lepas jilbab. Kita wajib pakai jilbab. Itu akan masuk neraka. Masya Allah. Iya, anak nggak genah ini. Nggak genah. Lepas jilbab. Ya, doakan saja bu, anaknya jadi tambah baik. Gitu kan enak ya? Tambah baik. Ibu mau makan apa bu? Mau spaghetti, mau pizza, mau apa bu? Alihkan pembicaraan. Ya, kasih yang enak. Kamu tuh selalu kalau disuruh ibu mengalihkan pembicaraan. Iya, ibu mau apa? Gelas emas. Kalau emas ya uang euro atau dolar. Alihkan pembicaraan. Jangan perang sama orang tua. Naudzubillah min dzalik. Silakan. Pertanyaan ketiga, bagaimana dengan hutang ke bank yang dibayar asuransi? Yang kedua, bagaimana apabila orang yang mempunyai uang atau memberi hutang meninggal dunia? Oke. Ini kalau hukum fikih ya, hukum fikih saya nggak berani jawab karena terlampau banyak. Kalau mampu, kalau tidak mampu dibayar ketika mampu, kan begitu ya. Maka jangan jadi beban. Maksud saya begini ya, misal saya punya hutang, sungguh-sungguh pengen bayar, bekerja pengen bayar, ternyata sampai tanggalnya nggak ada uangnya nggak ada, karena hidup kan misterinya luar biasa. Jangan kemudian stresnya begini, wah aku masih punya hutang, nanti kalau aku mati masuk neraka, aku akan disiksa di kubur karena aku tidak bisa bayar hutang. Salah. Yang disiksa itu orang yang niat ngemplang, niat tidak membayar, ya itu yang disiksa. Tapi kalau yang tidak bisa membayar, justru orang yang terlilit hutang tidak bisa membayar, itu sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu dia menjadi bagian yang berhak menerima zakat. Bagian yang berhak menerima zakat. Justru orang-orang yang mengeluarkan zakat wajib mencari orang-orang yang terlilit hutang, tidak bisa bayar hutang, dan dientaskan agar hutangnya lunas. Baru paham? Nah, Habib itu katanya Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang masih punya hutang. Itu isu hoax. Salah. Hadisnya betul, tapi penerjemahnya salah, penjelasannya salah. Dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat yang kaya, ada sahabat yang sedang, ada sahabat yang miskin. Nah, sahabat yang miskin ada yang meninggal masih punya hutang. Karena Nabi SAW sayang pada sahabat yang masih punya hutang ini, maka Nabi tidak mau SAW sahabat ini masuk kubur masih punya
hutang, sehingga yang dihutangi merasa dirugikan, yang dihutangi merasa terzalimi karena hartanya belum terbayarkan. Nabi mau yang meninggal senang, yang hidup senang. Maka Nabi SAW berdiri di hadapan sahabat, aku tidak akan sholatkan jenazahnya sebelum hutangnya lunas. Maka sahabat mencintai teman-temannya, sahabat mencintai saudaranya. Maka sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, aku lunaskan hutangnya. Maka Rasul menyolatkan jenazahnya dengan senang, karena sahabatnya masuk kubur tanpa hutang, dan yang menghutangi uangnya sudah terlunaskan. Inilah Islam.